Mereka sebenarnya sama, asal diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi tinggal kita sendiri yang non-disabilitas untuk bisa lebih menerima teman-teman yang disabilitas ya, apapun ragam disabilitasnya. Udah menerima, udah ikhlas. Sekarang tinggal mengajari anak itu gimana ke depannya supaya bisa berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu luar biasa gitu, kemampuannya yang sangat luar biasa. Jadi orang tua tetap memfasilitasi dan mendukung, terus mensupport, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap percaya diri si anak itu sendiri gitu kan. Mereka merasa percaya diri, dia punya kemampuan untuk terus berkembang dan menghasilkan karya-karyanya. Saya mendirikan Kotak Menara atau Komunitas Bekasi Mendengar dan Berbicara karena saya memiliki anak dengan disabilitas pendengaran, yaitu Ola Haulah Al-Azwar. Perkenalkan, nama saya Haulah Al-Azwar Tamuna, biasa dipanggil Ola. Saya tidak mendengar dari lahir dan diponis pertama kali pada usia 20 bulan. Kata mami terkena pilu pada saat hamil 5 bulan saat saya di dalam kandungan. Awal terdeteksi telinga kanan dan telinga kiri tidak merespon. Siapa nama tokohnya? Mili. Mili. Mana yang Ola suka? Nah, saya melihat untuk di Bekasi itu untuk wadahnya belum ada. Ketika Ola pernah bersekolah di sekolah khusus, walaupun hanya sebentar, saya melihat teman-temannya yang seperti Ola itu sangat banyak. Kalau saya ajak mereka untuk belajar ke daerah luar dari Bekasi, mereka punya pendapat terlalu jauh. Jadi saya merasa untuk mencari ilmu tentang Ola itu harus sendirian. Dari perjuangan saya mencari ilmu di luar dari Bekasi, kemana-mana, bahkan sampai ke Bogor ataupun Bandung. Mungkin Bekasi itu perlu wadah, ada yang menyatukan, mengumpulkan supaya kita bisa saling sharing, support. Karena saya merasa ketika saya berjuang sendirian itu sangat susah. Tidak tahu kemana arah tujuan. Rasanya berjuang sendiri itu melelahkan. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan teman seperjuangan, kemudian kita bisa saling menguatkan. Kalau kita kuat, pasti di luar sana mungkin para praktisi ataupun pemerintah dan sebagainya pasti akan lebih memperhatikan kita. Jadi identiknya anak-anak tunarungu, biasa masyarakat umum menyebutnya demikian, mereka mengidentitaskan, oh kalau tunarungu itu identik dengan bahasa isyarat. Memang sudah ada wadah untuk komunitas yang berbahasa isyarat, tapi saya melihat belum ada wadah
komunikasi lainnya selain isyarat, yakni bahasa verbal. Bahasa verbal itu menurut saya lebih mudah dikarenakan belum ada teman-teman di sekitar kami, tetangga ataupun kerabat lainnya yang berbahasa isyarat. Jadi saya pilihkan bahasa verbal agar Ola bisa lebih paham ataupun teman-teman lainnya bisa lebih mudah gitu untuk akses komunikasi dengan masyarakat umum lainnya. Tentunya untuk mendirikan ini penuh perjuangan juga, karena dari yang awalnya mungkin pengurusnya terlalu banyak hingga akhirnya hanya kami bertiga. Boleh dibilang seleksi alam ya, siapa yang benar-benar kuat bertahan karena menjalankan suatu kegiatan sosial yang kami di sini tidak ada gaji ya. Jadi itu sangat lumayan banyak menyita waktu, harus meninggalkan keluarga, bersedia untuk berkorban terkadang uang pribadi, waktu pribadi dan semuanya tidak apa-apa sedikit asal bisa saling menguatkan. Dan kita ini yang sedikit ini menjadi ibaratnya seperti bara api yang terus menyala untuk memberikan semangat kepada teman-teman lainnya yang jumlahnya ratusan orang itu. Tina, jatuh. Nama saya Ibu Mas'ad, anak saya Muhammad Rafli, usia 13 tahun. Anak saya gangguan pendengaran atau tunarungu. Dipanggil nggak ada respon, tapi suara apa? Kalau suara benda tahu, dengar. Tapi tumbuh kembangnya sih seperti anak-anak pada umumnya. Tapi mungkin itu karena sebelumnya kan sakit, sebelum usia 1 tahun itu panas. Pas di situ juga saya baru ngehnya usia 9 bulanan. Sejak umur 1 tahun, tapi baru memakai alat bantu dengar tuh usia 4 tahun. Kenapa alatnya? Oh, bisa dimudahkan ya rezekinya ya. Amin. Iya, awalnya sih sebenarnya yang mendirikan Kotak Menara itu Mama Ola. Beliau teman saya, jadi saya ikut bergabungnya karena saya kenal dengan beliau juga. Karena ya satu perjuangan lah sama ibu-ibu yang lain. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bukunya mana? Ya, coba PR-nya yang kemarin. Siapa yang bisa? Yang bisa maju angkat tangan. Ayo maju dulu. Iya, datang. Iya, jangan angkat tangan. Nama hari pertama hari apa? Hari apa yo? Masih ingat kemarin, baru kemarin. Kenapa saya ingin menguatkan Calistung, baca tulis hitung, karena saya melihat literasi masyarakat Indonesia pada umumnya itu sangat minim. Nah, kemudian saya melihat sekali bagaimana teman-teman disabilitas pendengaran, karena akses pendengaran mereka terbatas, kemudian di sekolah mereka yang mungkin masih kurang sesuai untuk mengajarkan literasi. Saya berharap juga, walaupun anak kita memiliki keterbatasan pendengaran, tapi mereka harus dimaksimalkan secara visual. Selagi visualnya itu masih mendukung, salah satunya yaitu dengan membaca. Jangan sampai anak kita sudah tidak mendengar atau kurang mendengar, tapi mereka itu buta huruf, kemudian tidak mengerti baca tulis hitung sederhana, padahal itu adalah modal hidup mereka untuk belajar mandiri ke depannya. Perkembangannya sih alhamdulillah sih bisa mengikuti. Jadi setiap ada acara Kotak Menara kadang hadir. Menurut saya dengan membawa anak saya bergabung dengan komunitas ini, berbaur sama teman-teman yang sama-sama gangguan pendengaran itu cukup baik. Apalagi bertemu dengan anak-anak yang lebih bisa berbicara verbal, itu bisa dia bersemangat lagi untuk berbicara verbal.
bawahnya coklat ya. Warnai sampai penuh. Ya. Ya. Warnai ya. Kalau sudah nanti warna kita itu bekerja sama dengan dari Kotak Menara untuk menampung dan memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang tunarungu. Kita untuk berusaha untuk membuat anak-anak lebih memfasilitasi bakat dan minatnya anak, gitu. Treatmentnya itu adalah untuk anak-anak bisa lebih fokus lagi, biar bisa lebih berbaur lagi. Karena di sini juga ada anak-anak yang normal, jadi anak-anak tidak merasa, oh saya berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi mereka bisa berbaur dengan anak-anak normal lainnya gitu, bergabung, kemudian mereka juga bisa berinteraksi sehingga nanti di masa depan anak-anak tidak merasa minder gitu kan. Karena mereka sudah bisa berbaur dengan anak-anak yang lainnya. Jadi saya lihat jenjang kemampuan mereka. Kalau kemampuan dia baru sampai situ ya mungkin pelan-pelan. Memang kita tanamkan di sini di samping mengajar melukis, yang lebih penting lagi buat saya, termasuk saya sendiri, kita harus menanamkan tingkat kesabaran, disiplin. Di situ harus ada ketelitian. Jadi kalau saya suka tanamin ke anak-anak, gambar kalau mau bagus kita harus sabar begitu. Ada warna terang sedikit di bawahnya. Kalaupun mereka terbatas dari pendengaran gitu, mungkin mereka bisa menggali potensinya dari hal-hal yang seperti itu dengan harapan dari kegiatan di Sanggar Lukis, kelak ilmu yang mereka dapat bisa mereka kembangkan untuk menjadi pegangan mereka untuk mandiri. Jadi suatu saat jikalau mereka tidak diterima di perusahaan lainnya, setidaknya mereka punya skill yang bisa mereka bangunkan untuk membuat wirausaha sendiri. Anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ternyata punya kemampuan yang lebih dibandingkan anak-anak yang lain. Karena mereka mungkin punya insting yang lebih ya gitu kan. Ini alhamdulillah ada beberapa yang punya prestasi juga sampai ke tingkat nasional ya, provinsi nasional. Di Kotak Menara itu tidak hanya anak-anak saja, tapi sudah ada yang mulai beranjak remaja atau bahkan dewasa. Nah, ini yang harus kita siasati bagaimana kelanjutan dari anak-anak ini. Mereka tidak selamanya anak-anak. Dari jenjang yang anak-anak, kemudian ke pra-remaja, remaja. Nah, mereka itu kan perlu support system yang mendukung dengan usia mereka. Selain mereka sudah berbahasa, diharapkan mereka juga punya keahlian kegiatan modeling ataupun kegiatan lainnya yang akan coba kita buka yang vokasional ataupun yang mengasah skill. Kita berharap ke depannya yang dewasa juga punya lapangan pekerjaan gitu.
Atau syukur-syukur kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lainnya setelah anak-anak yang kita sudah bina, sudah kita berikan arahan ataupun pelatihan, bisa kita titipkan untuk bekerja di suatu perusahaan itu. Baju, iya. Satu lagi, sepatu. Aduh, sepatu. Selesai pasang sepatunya, kita simpan ya. Oke, Kiana dengar Tante Devi ya. Dengar, ya. Lagi. Yeay, ambil. Kita ambil apa? Satu ya, Nak? Satu ya. Pasang, Nak. Pasang. Kotak Menara sendiri bersinergi dengan praktisi lainnya, ya, dengan harapan support system ini saling mendukung. Jadi tidak hanya orang tua berpikiran bahwa anaknya pintar dengan terapis. Oh, anak saya harus terapi dengan terapis. Sebenarnya tidak seperti itu. Terapi sendiri hanya makan waktu paling lama itu adalah 60 menit atau 1 jam dalam 1 hari batasannya biasanya. Kalau misalnya itu berlangsung setiap hari, pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi kalau misalnya 1 jam bersama terapis, tetapi 23 jamnya itu bersama orang tua, di mana orang tua menjalankan apa yang sudah diberikan oleh terapis di rumah, kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan terapis. Nah, itu akan memudahkan progres anak gitu, akan lebih mudah dibandingkan kalau tidak ada sinergi antara terapis, audiologis ataupun praktisi lainnya. Kalau untuk alat bantu dengar, seperti yang kita ketahui, untuk dapat berfungsi dengan baik, dia membutuhkan unit, kemudian tersambung langsung ke cetakan telinga agar suara dari alat bantu dengar tersalur sempurna ke dalam lubang telinga. Biasanya yang sering nanti rutin untuk diganti, misalkan ada sobek di bagian sininya, ini juga nanti dapat melukai lubang telinga, karena kan lubang telinga sensitif gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti kena ini agak tajam, malah jadi bengkak. Biasanya emang rutin 3 bulan sekali kan bersihin alat. Betul. Cuman kadang-kadang suka lewat lebih dari 3 bulan. Selama dia tidak longgar, nggak masalah. Powernya nggak stabil, amplifiernya itu. Memang suatu support system ini tidak bisa terputus ataupun terhenti di tengah jalan. Memang harus kita membentuk suatu lingkaran saling mendukung itulah. Kalau misalnya salah satu tidak ada, biasanya akan ada miss yang lain. Ola lihat, ada laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki ini perempuan ya. Nanti kalau Tante Devi bilang kan Ola lihat dulu nih. Ola lihat, ini laki-laki. Ini laki-laki? Bukan. Nanti dengar Tante Devi ya. Kalau Tante Devi bilang aku laki-laki, yang perempuan Ola tutup. Tutup. Awalnya pasti ada rasa khawatir itu, cuma saya modal nekat aja supaya anak Rafli itu bisa berbicara secara verbal. Naik mobil apa motor? Mobil. Sama siapa? Tidak. Sendiri apa sama siapa? Satu. Rafli sendiri. Ya. Mobil kayu kecil. Sering ngajak ngobrol, terus apa ya, kalau kosakata yang kurang jelas itu selalu dibenarin gitu, selalu diluruskan apa yang salah. Terus mengajarin untuk berkomunikasi secara verbal dan mengenalkan apa ya, nama-nama benda, terus bunyi suara-suara binatang.
Sebenarnya lingkungan sendiri juga menjadi terapi tersendiri bagi anak. Identiknya di Indonesia ataupun orang tua sering berpendapat terapi itu adalah di mana anak duduk manis dengan terapis, di mana anak duduk manis bersama orang tua, kemudian mengikuti apa yang diinginkan orang tua. Padahal tidak seperti itu. Terapi itu bisa kapan saja dan di mana saja. Ya, jadi yang namanya orang tua, anak itu hasil bagaimana orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya sungguh-sungguh menjalankan apa yang sudah kita sarankan atau kita share di grup, penguatan dari kita, kalau mereka jalankan, sebenarnya itu sudah on the track aja gitu. Tapi orang tua terkadang sudah tidak berani duluan, tidak berani menembus batas, merasa minder duluan, tidak mungkin anak saya bisa. Padahal mereka sendiri yang membatasi keterbatasan itu, mereka tidak berani menembusnya. Saya yakin semua orang tua bisa gitu menggali potensi anaknya lebih dari yang dibatasi sekarang ini. Kita panitia semuanya. Untuk anak-anak yang ikut lombanya itu temanya model search, tapi kostumnya merah putih. Ikutlah, ikut. Lagi ya. Iya, nanti kita ada pelatihan catwalk biasanya ya. Tapi saya selalu menguatkan bahwa tidak ada kata terlambat. Kita selalu bisa ada kesempatan untuk mencoba selagi kita hidup. Mungkin boleh dibilang untuk kategori usia ataupun kategori anak berbahasa itu mungkin boleh dikatakan terlambat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Selagi orang tuanya ada niatan untuk fokus kepada anaknya. Berapa ya? Di baju mana? Jadi orang tua tetap memfasilitasi dan mendukung terus mensupport karena itu akan sangat berpengaruh terhadap percaya diri si anak itu sendiri gitu. Empat. Iya, empat. Nah, harapannya nanti anak-anak yang hasil dari didikan ataupun bimbingan dari orang tua yang sudah mendapatkan edukasi selama ini di Kotak Menara, nah nanti anak-anaknya ini adalah penerus generasi selanjutnya. Mungkin akan ada komunitas baru lainnya. Ulang panas.